Sikap dan perilaku yang terkesan nyentrik membuat orang awam kerap tak memahami apa yang sebenarnya dilakukan Haji Abdul Hadi Nur. Namun jika sudah mengenalnya, orang akan banyak belajar tentang makna kehidupan kepada pria yang akrab disapa Gus Hadi ini. Lulusan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang ini memilih jalan dakwah berbeda. Gus Hadi merangkul perampok, jambret dan pencuri, orang-orang yang terpinggirkan dan dianggap sampah masyarakat karena perbuatannya nyata-nyata melawan hukum dan meresahkan warga. Di mata ayah 5 anak ini, para penjahat itu tetaplah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Bila tidak dirangkul, maka selamanya mereka akan terjerumus di lembah hitam yang dilakoninya. Kita merasakan bahwa mereka tidak jauh dari kita. Mereka juga manusia. Dan saya menangkap bahwa setiap apapun yang namanya manusia, sejelek apapun, itu masih kepingin mencari ketenangan, kedamaian, ketenangan. Walaupun kadang-kala dia itu bangga, merasa jadi preman, merasa jadi orang jalanan, merasa bisa sesuka-sukanya. Tapi saya yakin di hati mereka masih ada kepingin kesempatan berbuat baik dan kepingin baik. Saat masyarakat mencap para perampok adalah golongan jahat dan harus dijauhi, Gus Hadi justru masuk ke dalam lingkungan mereka dan menjadi teman mereka. Gus Hadi mengaku indahnya pendekatan yang dilakukan membuat mereka mulai mencari jati diri yang sejati sebagai manusia yang beradab. Rata-rata kalau teman-teman seperti itu kalau putih-putih, kalau hitam-hitam, iya, tidak, berani, tidak berani mundur. Mereka sudah merasa dunia itu miliknya. Apa jari aku? Kan begitu kan? Apa kata saya? Dan bebas. Bebas ini kalau nggak didekati dengan aturan-aturan yang mestinya dilakukan oleh kita sebagai manusia yang beragama, akan membahayakan kita sendiri dan orang lain. Usaha Gus Hadi untuk mengajak pelaku kriminal kembali ke jalan yang benar sempat ditentang kerabat dan keluarga besarnya. Namun dengan kunci ikhlas di hati, Gus Hadi terus melangkah menjalani pilihannya. Agar misi dakwahnya tersampaikan, Gus Hadi tak hanya memberi siraman rohani lewat istighosah. Ia juga membentuk Orkes Melayu sebagai wadah untuk mengeratkan silaturahmi di antara mereka agar tidak lagi kembali ke dunia yang kelam. Mereka pun harus bekerja dengan cara yang benar apapun itu. Dengar suara dari orang-orang dekat saya ada. Cuma saya nggak menyalahkan beliau-beliau. Tapi saya jawab kepada mereka bahwa biarkan yang bersorban pakai sorbannya. Tapi kita mencoba datang ke mereka dengan persaudaraan dan keeratan untuk mengajak mereka pada jalan kita. Dakwah bertahun yang dijalani Gus Hadi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Mojokerto. Keberadaan Gus Hadi dengan kegiatan istighosahnya pelan tapi pasti merubah wajah desa yang negatif karena perjudian bahkan pelacuran menjadi lebih baik. Sebelum ada masjid ini, itu lingkungannya memang kotor lah dibilang itu. Ada pelacuran, ada perjudian juga ada. Berbalik lah lingkungannya itu. Dari lingkungan yang kumuh dulu itu sekarang sudah bersih, tidak ada itu. Jalan terang kini terbentang di hadapan Suprapto atau Cak To. Cak To merasa telah kehilangan makna hidup kala menjadi perampok selama 30 tahun. Rasa malu menghinggapi ketika ia keluar dari rutan pada 2007 silam. Gus Hadilah yang mendekati dan menuntunnya kembali ke jalan Allah. Dulu begitu hina betul, tidak ada yang nolong saya itu. Betul tidak ada yang nolong.
selain Gus Hadi sama ibu saya. Uang banyak itu memang enak. Siapa yang tidak bilang pegang uang banyak tidak enak kan ya. Permasalahannya itu pegang uang itu tidak bisa ditabung. Dalam arti saya dapat 30 sampai 90 juta. Habisnya tuh ya 1 minggu sampai 1 bulan. Tapi sekarang dengan penghasilan saya tuh yang 70 sampai 100 ribu itu bisa untuk nabung, bisa untuk sampai saya bisa umroh gini ya berkat Gus Hadi ini. Coba saya tanpa bimbingannya saya tidak bisa begini ini. Bagi Cato sudah saatnya kembali ke jalan yang benar dan menjadi manusia seutuhnya dengan mengubur masa lalunya yang kelam. Gus Hadi berharap mereka akan terjerumus, berhenti dan yakin bahwa pintu ampunan yang kuasa masih terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Saya kepingin mereka itu hanya berhenti dan tahu bahwa dia juga manusia yang butuh sang kuasa, bahwa dia punya masa depan yang harus ditata seawal mungkin sebelum dia lebih jauh meninggalkan waktu, kesempatan baik untuk diraihnya. Eman, karena mereka juga aslinya butuh hidup yang sesungguhnya.